Halo Biris, welcome back to my channel. Hari ini adalah hari yang spesial karena ini adalah series pertama dari hashtag Minggu Berbagi. Nah, kali ini aku udah tanya-tanya di Instagram aku @noranindi, bisa diklik di sini. Untuk nanya, untuk series pertama ini aku akan share tentang apa. Nah, banyak banget dari kalian minta aku untuk sharing tentang beasiswa LPDP. Sebagai latar belakang, aku adalah seorang penerima LPDP tahun 2016. Jadi aku mendapatkan beasiswa S2 untuk ke luar negeri dan aku melanjutkan pendidikan di Swedia untuk jurusan Public Health di Umeå University. So, aku udah siap laptop di sini untuk sharing dan aku udah bikin beberapa poin yang akan aku share ke kalian. So, stay tune di hashtag Minggu Berbagi. Nah, jadi sedikit cerita background, aku angkatan 2011 di Universitas Sriwijaya dan aku jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi aku baru tamat itu tahun 2015 dan wisuda di bulan Oktober. Nah, aku tuh sebenarnya karena aku udah tahu nih cita-cita aku ingin menjadi dosen pada waktu itu. Nah, aku udah tahu nih bahwa untuk menjadi seorang dosen itu diperlukan S2. Jadi aku udah mulai berpikir untuk lanjut langsung ke S2 itu sekitar semester 5 gitu. Jadi emang aku udah merencanakan bahwa aku pengen lanjut S2 untuk, bahkan aku waktu itu targetnya belum di luar negeri. Aku cuma kepikiran bahwa aku akan lanjut S2. Nah, datanglah suatu ketika lihat selebaran untuk kuliah di Swedia. Nah, jadi aku tertarik banget nih, kayak mimpi untuk kuliah di luar negeri pun kayak gak berani gitu loh. Kayak kita jauh di Palembang pada waktu itu dan aku juga anak daerah, jadi kayak wow, ada loh kesempatan ini. Dan aku ngeliat salah satu temanku yang udah wisuda duluan, dia dapet tuh beasiswa LPDP ini. Nah, aku mulai tahu tentang beasiswa LPDP. Aku tanyalah sama teman aku ini, sekitar waktu itu udah hampir semester 7 ya. Nah, waktu itu aku tanyalah tentang LPDP ini. LPDP itu apa? Syarat-syaratnya apa? Nah, waktu itu dia merefer akulah ke websitenya LPDP. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu websitenya LPDP, aku akan taruh di description di bawah ya. Nah, lanjut. Kali ini aku akan share beberapa poin yang harus dicatat. Aku bagi dari beberapa poin. Yang pertama yaitu persiapan, proses setelah mengapply beasiswa. Yang keempat itu pengumuman. Jadi aku tuh nggak langsung lulus nih, jadi aku sempat gagal dulu. Habis itu aku coba lagi. Yang tahap pertama itu adalah persiapan, yaitu yang pertama adalah niat. Nah, kenapa niat ini penting banget? Karena banyak sekali teman-teman itu yang cuman pengen aja kayak wah keren ya kakak ini atau orang itu bisa ke luar negeri, tapi stop di sana, tapi nggak bener-bener niat di dalam hatinya, dan mereka pun nggak percaya sama diri mereka bahwa mereka bisa. Padahal niat inilah yang akan mengantarkan kalian setiap langkah, setiap menghadapi kegagalan ke depannya gitu. Yang penting pertama niat. Yang kedua, untuk persiapan sendiri aku bagi dua, persiapan bahasa dan persiapan dokumen. Nah, untuk persiapan bahasa sendiri, sebenarnya aku untuk bahasa tidak mengalami terlalu banyak masalah karena aku udah les bahasa Inggris itu dari SD. Jadi bahasa Inggris itu bukanlah hal yang baru lagi buat aku gitu. Bahkan selama S1 pun aku tetap rajin les bahasa Inggris gitu. Jadi untuk tes LPDP pertama ini aku ikut les bahasa Inggris waktu itu. Kan waktu itu LPDP boleh TOEFL dan juga boleh IELTS. Nah, sekarang kan udah nggak boleh lagi tuh pakai TOEFL, jadi harus pakai IELTS. Nah, waktu itu aku TOEFL ITP di kampusku. Nah, karena sistem ujiannya beda, jadi aku sempet les sedikit selama 1 bulan intensif setiap hari private sama salah satu di tempat bahasa gitu. Nah, ini di universitas gitu. Nanti aku akan link di bawah, aku akan kasih nama tempat lesnya di Palembang di description di bawah, dimana aku les TOEFL ITP dulu. Kenapa kak nggak pakai IELTS langsung? Karena waktu itu kan aku baru lulus Oktober, sedangkan aku mau langsung ikut LPDP yang bulan November Desember gitu. Jadi emang harus cepat, dan waktu itu tes IELTS-nya karena di Palembang itu belum banyak, jadi aku harus
cari alternatif yang hasilnya akan lebih cepat keluar dan jadwalnya sesuai. Nah waktu itu TOEFL ITP untuk bahasa. Terus aku tes TOEFL ITP. Setelah aku ikut tes TOEFL ITP, aku dapatlah hasilnya. Alhamdulillah waktu itu cukup nilainya untuk ikut yang LPDP luar negeri. Selama persiapan bahasa itu, selama kurang lebih 1 bulan, aku juga sambil ke poin kedua, yaitu persiapan dokumen. Nah, ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan, dan seperti yang aku tahu, kayaknya sekarang udah agak sedikit berubah. Kalau aku sendiri waktu itu, untuk persiapan dokumen ada memang beberapa yang kayaknya juga pun masih sebagian besar sama. Yang pertama itu kalian harus mengisi formulir pendaftaran LPDP. Jadi nanti kalian tinggal ke websitenya LPDP, akan aku kasih linknya di bawah, dimana kalian bisa daftar LPDP dan juga membaca berbagai persyaratan yang terbaru. Nah, aku akan menceritakan ketika aku dulu ya. Kita ada surat pernyataan, surat keterangan sehat, surat pernyataan pelamar kerja, program magister. Karena aku baru banget tamat, jadi emang agak sulit sih waktu itu ngumpulin transkrip dan ijazah ini. Tapi alhamdulillah pada waktu itu setelah ngejar-ngejar orang kampus, akhirnya aku bisa dapat tepat waktu. Surat rekomendasi sendiri, pertama kali itu aku minta sama salah satu dosen pembimbing aku. Lalu setelah itu aku juga memberikan 2 esai. Nah, 2 esai ini adalah mengenai sukses terbesar dalam hidupku dan juga bagimu Indonesiaku. Jadi lebih menjelaskan apa sih sukses terbesar kita selama hidup kita, dan juga apa sih kontribusi kita yang udah pernah kita lakuin. Nah, di 2 esai ini. Nah, waktu itu karena aku buru-buru dan waktunya singkat, jadi emang nggak terlalu maksimal gitu aku nyiapinnya. Udah nih, aku submit seluruh dokumen-dokumen ini. Nah, setelah aku submit dokumen dan juga bahasa, nah tips yang pertama nih yang aku bisa kasih ke kalian adalah kalau misalnya kalian nggak punya basic bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya yang cukup baik, maka aku saranin ke kalian kayak untuk les yang intensif. Karena kalau misalnya kalian kayak les biasa, apalagi kayak semakin dekat dengan waktu tes, atau kalian emang mau untuk sertifikat itu, aku saranin banget untuk ngambil yang intensif. Karena kalau misalnya ngambil yang biasa, misal kayak cuma seminggu 2 kali, menurut aku pribadi itu tidak efektif gitu. Terus selanjutnya, dan sekarang kan banyak banget tuh les-les yang kayak kampung Inggris, atau misalnya kalian bisa cari private gitu ya. Aku lebih sarankan supaya belajarnya lebih efektif. Untuk submission, aku saranin banget jangan di hari terakhir, karena waktu itu aku sempat kesulitan untuk submit, websitenya down karena banyak orang yang buka pada saat itu. Itu untuk persiapannya. Nah, setelah aku dapat persiapan semuanya nih, udah disubmit aplikasi, mulai ke proses. Nah, ketika aku submit itu sekitar bulan November, jadi emang waktunya sangat singkat. Jadi bahkan sebelum aku wisuda pun aku sudah menyiapkan semua dokumen-dokumen itu gitu. Jadi ketika aku udah wisuda, itu aku cuman tinggal ngurusin beberapa finalisasi ijazah sama transkrip gitu. Alhamdulillah dapat pengumuman bahwa di bulan November aku lulus administrasi di yang tahap pertama. Pada waktu itu belum ada tes komputer kayak yang sekarang gitu. Jadi langsung ke tes esai, FGD, dan wawancara. Nah, waktu itu aku ngambil tes di Bandung karena ada adekku di Bandung. Nah, waktu itu kayak aku dikasih cuman waktu 1 hari untuk ngelakuin 3 tes ini. Nah, untuk tes menulis esai, aku waktu itu disuruh nulis sebuah esai terkait isu-isu terkini gitu. Jadi aku saranin teman-teman untuk sering-sering membaca koran, membaca berita-berita yang terkini, membaca isu-isu yang terkini, karena pasti esainya itu nggak akan jauh dari isu-isu terkini. Jadi mereka ingin melihat bagaimana kalian rekonstruksi pendapat kalian di dalam sebuah tulisan, dan gak akan ada yang salah dan benar, tapi bagaimana cara kalian menyampaikan pendapat kalian. Nah, berdasarkan pengalaman aku, untuk penulisan esai ini strukturnya mirip penulisan ketika kalian writingnya IELTS. Nah, itu nanti kalian kalau misalnya kalian belajar bahasa Inggris, belajar IELTS, nanti akan tahu tuh gimana struktur penulisan yang baik dan benar untuk sebuah esai. Lanjut, itu aku ada tes FGD atau forum group discussion. Nah, untuk di forum group discussion ini akan sangat-sangat aku sarankan kalau kalian
menghubungi misalnya teman-teman kalian yang satu grup, atau misalnya kalian kesulitan untuk mencari tim kalian. Nah, kalau aku dulu biasanya kalau apply beasiswa LPDP itu ada sebuah grup Facebook dimana isinya orang-orang yang mau nge-apply beasiswa LPDP. Nah, aku akan juga kasih linknya di bawah. Nah, kalian bisa tuh kontak-kontak ke orang-orang yang nge-apply pada saat yang bersamaan dengan kalian. Nah, mana tahu di sana ketemu tuh teman-teman kalian yang satu grup di FGD tes LPDP. Nah, kalau aku dulu ketemu 2 orang. Nah, ternyata mereka berdua anak ITB gitu. Setelah ikut FGD, nah di FGD ini kalian ada beberapa tips yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah kalian jangan mendominasi selama diskusi. Nah, ketika diskusi kalian harus selalu mendengarkan pendapat orang lain, jaga tubuh kalian, etika kalian ketika mendengarkan orang lain. Nah, selanjutnya itu kalian harus jangan motong atau jangan mendominasi pembicaraan. Nah, kalau bisa ketika sebelum mulai dengan teman-teman yang lain itu ngobrol sedikit, terus kalian mendiskusikan nih, aku nggak tahu ya ini tuh oke atau enggak. Jadi sebelum wawancara, sebelum FGD kalian sebaiknya ngobrol dan tentukan nih kalian mau berbicaranya seperti apa, apakah mau sesuai jarum jam atau gimana, karena semua orang itu harus berbicara gitu. Karena kalau kalian gak berbicara selama FGD atau kalian terlalu banyak bicara atau terlalu sedikit berbicara, itu akan memberikan nilai minus atau untuk diri kalian selama proses penilaian ini. Nah, kalau aku dulu kita sepakat untuk clockwise. Jadi nanti akan dimulai oleh salah satu orang yang kita sepakati sebelumnya. Nanti dari dia akan lanjut hingga semuanya udah selesai ngomong nih. Setelah semua ngomong, baru deh kalian boleh berpendapat. Nggak harus sesuai lagi dengan arah tadi. Jadi kalian bisa aja misalnya menunjuk tangan kalau kalian mau bicara. Nah, akan juga lebih baik kalau kalian misalnya refer untuk salah satu pendapat dari teman kalian, baik setuju ataupun tidak setuju. Dan juga jangan baper ketika FGD ini gitu. Terus untuk wawancara, nah untuk wawancara ini waktu aku pertama kali wawancara itu rough ya maksudnya kayak emang sulit sih. Waktu itu aku interview 3 orang, mereka biasanya dari profesional, dari psikolog, dan juga dari orang LPDP-nya. Nah, waktu itu aku ditanyain tuh, dibombardir, kenapa kamu harus ambil jurusan ini? Kan di Indonesia banyak, misalnya kayak kesehatan masyarakat. Kenapa di kesehatan masyarakat harus di luar negeri? Kan di UI ada. Kalau kamu nggak kesehatan masyarakat, mau nggak? Kalau kamu nggak usah keluar negeri, mau nggak? Kayak gitu-gitu. Jadi ketika itu aku tuh sama sekali nggak punya persiapan yang baik. Jadi kayak aku terus sampai aku tuh nangis ketika interview. Dan jadi itu mempengaruhi aku, mental aku ketika interview. Jadi aku tuh nangis, jadi kayak kesulitan untuk menjawab. Nah, aku saranin ke kalian sebaiknya untuk mempersiapkan diri kalian matang-matang sebelum kalian interview. Nah, setelah aku interview waktu itu, aku lanjut, udah tuh selesai interview, aku balik ke kotaku di Jambi, terus nunggu pengumuman deh. Dan di bulan Desember itu aku dapat pengumuman kalau aku gagal. Dan ya udah, gagal aja gitu percobaan pertama aku di LPDP. Nah, ya tau lah ya, rasanya sedih tuh kayak gagal banget, kayak ya ampun aku tuh gagal. Tapi di sisi lain aku tahu gitu loh, ya pastilah gagal. Aku ngerasa aku nggak maksimal ketika wawancara gitu. Nah, ya pasti sedih waktu itu, dan kayak ngerasa ya ampun aku tuh udah capek-capek persiapan tapi nggak bisa dapet. Kayaknya aku tuh udah usaha gitu ya. Nah, bersyukurnya waktu itu LPDP bahkan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan boleh coba berapa kali ya. Nah, kalau dulu tuh kan maksimal 2 kali. Nah, aku tuh kayak apa aku harus langsung lanjut atau enggak atau kayak gimana gitu. Jadi waktu itu emang galau banget deh waktu gagal pertama kali. Nah, sekianlah video aku tentang beasiswa LPDP part 1. Nah, kalau kalian pengen tahu cerita aku gimana aku recovery dari kegagalan aku dari apply beasiswa LPDP yang pertama, lesson learn apa yang aku pelajari, dan apa yang harus kalian pelajari dari kegagalan aku, stay tune di video selanjutnya di Minggu Berbagi
part 2. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kamu yang juga sesama scholarship hunter, mana tahu video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, jangan lupa subscribe dan bunyiin notifikasi belnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video, dan yang paling penting video ini part kedua. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan cuci tangan kalian. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye!